Halo guys, selamat datang di channel Tokunime. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan serial Digimon selanjutnya, yaitu Digimon Saber, dan berbeda dengan serial sebelumnya. Karena pada serial kali ini menceritakan para remaja yang berpartner dengan Digimon dan berpetualang di dunia digital. Dari segi alur cerita memiliki kesamaan dengan serial Digimon Tamers yang menceritakan serangan Digimon ke dunia manusia. Akan tetapi yang membedakan dalam series ini adalah para tokoh utamanya bukan anak-anak, melainkan para remaja yang berpartner dengan Digimon yang bertugas mengatasi ancaman Digimon liar yang masuk ke dunia manusia. Jangan lupa ya guys untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya di channel ini. Dan berikut rekap seluruh alur cerita Digimon Saber versi Tokunime. Diceritakan tentang seorang remaja SMP bernama Daimon Masaru, seorang petarung jalanan yang tidak sengaja bertemu dengan Digimon yang akan menjadi partnernya. Dalam pertemuan pertamanya, terjadilah pertarungan antara Masaru melawan Digimon tersebut yang bernama Agumon. Dan akhir pertarungan tersebut imbang, dan akhirnya Agumon mengakui bahwa Masaru adalah orang yang kuat dan pemberani. Begitupun dengan Masaru yang mengakui bahwa Agumon juga kuat. Akhirnya, Agumon memutuskan untuk mengikuti Masaru dan menyebutnya sebagai Aniki, yang artinya Agumon menganggap Masaru sebagai bosnya, dan Agumon pun menjadi partner dengan Masaru. Ternyata Masaru bukan satu-satunya yang berpartner dengan Digimon. Terdapat juga Fujieda Yoshino yang berpartner dengan Lalamon dan merupakan anggota dari organisasi DATS, yaitu Digital Accident Tactic Squad, yang memiliki tugas untuk menangkap Digimon liar yang datang ke dunia manusia dan mengembalikannya ke dunia digital. Nah, Masaru pun dibawa oleh Yoshino ke markas DATS dan bertemu dengan Kapten Satsuma yang berpartner dengan Kudamon. Satsuma pun menjelaskan bahwa keberadaan dari DATS adalah untuk mengatasi krisis yang akan terjadi, yaitu melemahnya penghalang antara dunia manusia dan dunia digital, sehingga sering munculnya Digimon liar yang masuk ke dunia manusia. Nah, Satsuma pun mengajak Masaru dan Agumon agar menjadi anggota DATS dalam menghadapi krisis tersebut dan untuk mencegah tabrakan antara kedua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia digital. Masaru dan Agumon yang baru menjadi partner harus dihadapkan dengan misi pertama mereka, yaitu harus menghentikan Digimon liar level dewasa yang masuk ke dunia manusia dan menyebabkan kekacauan dan kerusakan. Masaru dan Agumon pun tidak tinggal diam dan mereka berdua pun melawan Digimon liar tersebut. Dalam pertarungan ini, Masaru berhasil mendapatkan Digisoulnya yang merupakan energi untuk mengevolusikan partner Digimonnya. Masaru yang kebingungan dikagetkan oleh seorang kakek misterius yang memberikannya Digipass. Dengan Digisoul yang dimasukkan ke Digipass, maka Agumon pun berevolusi untuk yang pertama kalinya menjadi Geogremon, Digimon level dewasa. Dan terjadilah pertarungan antara Geogremon melawan Digimon liar tersebut. Hingga akhirnya Geogremon berhasil mengalahkan Digimon liar tersebut. Ternyata bukan Masaru saja yang bisa mengevolusikan Digimonnya. Begitupun dengan Yoshino bisa mengevolusikan Lalamon menjadi Sunflowmon. Selain itu juga yang menjadi menariknya, musuh mereka pada Digimon liar bisa berevolusi juga, sehingga hal tersebut menambah keseruan di series ini. Dan akhirnya Touma Nonstein dan partnernya Gaomon muncul dan bergabung dengan DATS. Touma merupakan seorang tensai atau jenius dalam bidang strategi pertarungan, dan ia pun juga bisa mengevolusikan partnernya Gaomon menjadi Gaugamon. Pada awalnya Masaru dan Touma tidak bisa akrab, dan pada akhirnya mereka bisa bekerja sama sekaligus menjadi rival di antara mereka berdua. Secara perlahan,
Masaru, Yoshino, dan Toma mampu menjadi tim yang baik dan semakin bisa bekerja sama dengan baik, begitupun juga dengan partner Digimon mereka. Hingga akhirnya mereka harus menghadapi suatu insiden besar, yaitu munculnya Digimon misterius yang kuat, yaitu Mercurymon, yang merupakan salah satu pelindung dunia digital. Akan tetapi, Mercurymon menaruh kebencian kepada manusia yang dianggapnya ikut campur terhadap masalah di dunia digital. Masaru DKK pun dikalahkan dengan mudah oleh Mercurymon. Nah, setelah kejadian tersebut, Satsuma pun menjelaskan mengenai peristiwa 10 tahun yang lalu yang berkaitan dengan ayahnya Masaru. Kejadian tersebut mengenai munculnya pertama kali portal dunia digital ke dunia manusia. Atas perintah Departemen Pemerintahan Nasional Kerahasiaan, mengumpulkan para ahli dalam berbagai bidang untuk meneliti portal tersebut dan mengirimkan para peneliti tersebut ke dunia digital untuk melakukan penyelidikan, dan salah satu tim peneliti tersebut ayahnya Masaru, yaitu Daimon Suguru. Akan tetapi, ayahnya Masaru tidak bisa kembali ke dunia manusia dan terjebak di dunia digital. Nah, setelah mendengar hal tersebut, Masaru pun memutuskan untuk pergi ke dunia digital untuk menemukan ayahnya dan sekaligus untuk mengalahkan Mercurymon. Yoshino dan Toma pun menyetujui keputusan Masaru dan mereka pun atas perintah Kapten Satsuma melakukan perjalanan ke dunia digital bersama partner Digimonnya. Nah, petualangan mereka di dunia digital dimulai, dan selama di dunia digital, Digisoul mereka semakin meningkat dan membuat Digimon mereka berhasil berevolusi ke level sempurna. Geogramon menjadi Resgramon, Gaugamon menjadi Mahagaugamon, dan Sunplamon menjadi Lilamon. Selain itu juga, selama di dunia digital, mereka bertemu dengan seorang anak misterius yang bernama Ikuto, yang berpartner dengan Falcomon, yang berusaha menghentikan perjalanan Masaru DKK ke tempat Mercurymon. Tapi pada akhirnya Ikuto dan Falcomon bergabung dengan Masaru DKK, dan akhirnya mereka berhasil menuju ke tempat Mercurymon berada, dan terjadilah perbincangan dengan Mercurymon. Ternyata kebencian Mercurymon terhadap manusia terjadi setelah manusia melakukan perburuan Digimon yang dipimpin oleh Kurata, sehingga Mercurymon sengaja mengirimkan Digimon liar untuk menyerang dunia manusia. Dan akhirnya terjadilah pertarungan kedua Masaru DKK melawan Mercurymon. Akan tetapi Resgramon, Mahagaugamon, dan Lilamon tetap dikalahkan oleh Mercurymon. Di saat mereka akan dihabisi oleh Mercurymon, muncullah bantuan dari seorang kakek misterius dengan partner Digimonnya Kamemon yang menyelamatkan Masaru DKK, sehingga mereka bisa melarikan diri dari markas Mercurymon. Akhirnya, Masaru DKK berhasil kembali ke dunia manusia. Satsuma pun menjelaskan kepada Masaru DKK bahwa kakek misterius yang menyelamatkan mereka adalah ketua Yushima, yang merupakan ketua pertama dalam penjelajahan di dunia digital pada 10 tahun yang lalu. Dan Ikuto merupakan anak dari seorang tim ahli dari penjelajah dunia digital yang terbawa masuk ke dunia digital saat portal dunia digital terbuka untuk pertama kalinya. Nah, setelah mereka kembali ke dunia manusia, Masaru dan Yoshino mengajak Ikuto untuk keliling dunia manusia dan membawanya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan akhirnya Ikuto pun bertemu dengan ayah dan ibunya. Setelah Ikuto bertemu dengan keluarganya kembali, muncullah Godsumon yang kini ternyata telah bergabung dengan Saberleomon, yang dinilainya lebih baik dari Mercurymon karena Saberleomon hendak melakukan penyerangan total terhadap dunia manusia, berbeda dengan Mercurymon yang setengah-setengah menyerang dunia manusia. Godsumon pun berubah menjadi Insekimon, dan terjadilah pertarungan melawan Digimon Masaru DKK hingga akhirnya berhasil dikalahkan oleh Resgramon. Setelah Insekimon berhasil dikalahkan, ternyata penyerangan terus berlanjut, dan akhirnya Saberleomon menunjukkan dirinya kepada Masaru DKK, dan terjadilah pertarungan antara para Digimon dari Masaru DKK melawan Saberleomon. Akan tetapi mereka semua berhasil dikalahkan, begitupun dengan Ikuto dan Falcomon yang datang membantu mereka. Di saat mereka hampir dihabisi oleh Saberleomon, muncullah Cyborg Digimon, yaitu Kidsmon, yang membantu Masaru DKK, dan akhirnya Saberleomon berhasil dikalahkan oleh tinju dari Masaru dan
serangan akhir dari Lance Gremon. Masaru, Taoma, Yoshino, dan Ikuto, mereka pun memutuskan untuk kembali ke dunia digital dan sekali lagi untuk berbicara dengan Mercurymon. Dalam perjalanan ke dunia digital, Kurata pun ikut bersama mereka. Mereka pun bertemu kembali dengan Mercurymon. Dalam pertemuan kali ini, Mercurymon tidak menyerang mereka dan menceritakan peristiwa 10 tahun yang lalu, bahwa Mercurymon adalah teman dari ayahnya Masaru, yaitu Daimon Suguru, dan mereka mempunyai impian agar Digimon dan manusia bisa hidup bersama. Akan tetapi, kepercayaan Mercurymon dan para Digimon lainnya dirusak oleh tindakan dari Kurata setelah peristiwa penjelajahan ke dunia digital. Kurata yang datang kembali ke dunia digital melakukan pemburuan terhadap Digimon dan mengambil data daripada Digimon untuk menciptakan Digimon buatannya sendiri. Nah, di saat Mercurymon lengah, Kurata mengambil kesempatan agar Gizmon menyerang dan merusak data dari Mercurymon. Masaru DKK pun sekarang memahami alasan dari Mercurymon dan memutuskan untuk melawan Kurata. Gizmon milik Kurata berevolusi menjadi Gijumon XT. Digimon Masaru DKK pun dikalahkan dengan mudahnya, dan di saat mereka hampir dihabisi oleh Kurata, Mercurymon membantu mereka dengan kekuatan terakhirnya, dan Mercurymon pun lenyap. Ikuto yang marah karena kehilangan Mercurymon karena tindakan Kurata. Akhirnya, Falcomon, partner dari Ikuto, berhasil berevolusi ke level sempurna menjadi Yata Garomon. Dengan kekuatan Digisoul dari Ikuto, akhirnya Yata Garomon pun berhasil mengalahkan Gijumon XT, dan Kurata pun kabur kembali ke dunia manusia. Masaru DKK pun bersumpah akan mengalahkan Kurata dan melindungi juga dunia digital. Setelah mereka kembali ke dunia manusia, mereka dikagetkan karena markas DAS dihancurkan oleh Kurata, dan ia pun pergi kembali ke dunia digital untuk melakukan pemburuan terhadap para Digimon guna mengambil energi kehidupan pada Digimon tersebut. Masaru DKK pun tidak bisa mengejar Kurata karena portal menuju dunia digital di markas DAS telah dihancurkan oleh Kurata, sehingga portalnya tertutup. Kapten Satsuma pun mengusulkan agar Masaru DKK meminta bantuan kedua orang tuanya Ikuto, dan akhirnya portal dunia digital berhasil dibuka kembali dan Masaru DKK pun pergi menuju dunia digital. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh musuh baru, yaitu Kaoki, Nanami, dan Ipan. Mereka bertiga adalah anak buah dari Kurata yang telah Kurata gabungkan dengan sel Digimon sehingga mereka bisa berubah menjadi Bio Digimon. Kaoki menjadi Bio Thunderbeardmon, Nanami menjadi Bio Cloudmon, dan Ipan menjadi Bio Stegmon. Untung saja ada Kapten Satsuma dengan Kudamon yang sudah berevolusi menjadi Digimon level sempurna, yaitu Kinlimon, dan berhasil membuat Masaru DKK menuju dunia digital. Nah, akhirnya mereka pun sampai di dunia digital dan mulai mencari keberadaan Kurata di dunia digital. Akan tetapi, Kaoki DKK pun ternyata telah datang ke dunia digital dan terjadi pertarungan kembali dengan Masaru DKK. Akan tetapi, mereka hampir dikalahkan. Masaru DKK yang marah atas tindakan Kaoki DKK yang melukai partner Digimon mereka membuat Digisoul mereka meluap sehingga Digipass mereka rusak, dan partner Digimon mereka mampu untuk mengalahkan para Bio Digimon tersebut. Dan mereka pun bertemu dengan Banso Leomon. Masaru DKK pun dilatih oleh Banso Leomon untuk bisa mengendalikan Digisoul baru mereka, dan akhirnya Masaru DKK berhasil mengendalikan Digisoul mereka dan Digipass mereka pun berevolusi. Begitupun dengan partner Digimon mereka berhasil berevolusi ke level Mega. Agumon menjadi Saint Gremon, Gaomon menjadi Mirai Gaogamon, Lalamon menjadi Rosemon. Dengan kekuatan baru tersebut, akhirnya Kaoki DKK berhasil dikalahkan oleh Masaru DKK. Nah, selama di dunia digital, Masaru DKK berusaha untuk melindungi dunia digital dan pada Digimon dari ancaman Kurata. Dan ternyata, Kaoki DKK pun berhasil berevolusi ke level Mega mereka menjadi Bio Dark Dramon, Bio Lotusmon, dan Bio Spinomon. Tapi, pada akhirnya, mereka berhasil dikalahkan oleh Digimon dari Masaru DKK.
Dan akhirnya, rencana dari Kurata berhasil diketahui, yaitu tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali Belphemon, yang merupakan Digimon jahat dari ketujuh Great Demon Lord yang pernah membawa kehancuran ke dunia digital. Karena keberadaannya yang mengancam, Belphemon pun disegel, dan ternyata Kurata berniat untuk membangkitkan kembali Belphemon dengan tujuannya, yaitu untuk menguasai dunia manusia dan dunia digital. Nah, selain itu juga, Kurata dengan kelicikannya berhasil membuat Toma bergabung dengannya karena ia mengancam keselamatan adiknya Toma yang ia pasangkan sebuah bom di sebuah kalung adiknya Toma. Dengan terpaksa, Toma bergabung dengan Kurata dan ia pun menantang Masaru dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Masaru yang marah membuat Digisoulnya meluap dan membuat Saint Greymon menjadi Ruins Mode yang merupakan perubahan gagal dari Burst Mode. Dengan kekuatan tersebut, Masaru dan Saint Greymon berhasil membuat Toma dan Mirai Gaugamon kewalahan dan akhirnya amarah Masaru berhasil mereda karena adiknya Chika yang menghentikannya. Akan tetapi Saint Greymon harus hancur karena ledakan Digisoul yang tidak terkendali dan membuatnya kembali menjadi Digitama. Singkat cerita, akhirnya Belphemon Slap Mode digunakan oleh Kurata untuk menyerang dunia manusia. Akan tetapi, alat perintah yang ia pasangkan kepada Belphemon dihancurkan oleh Toma, yang ternyata Toma hanya berpura-pura bergabung dengan Kurata dan menunggu kesempatan untuk menghentikannya. Sayang sekali, ternyata Kurata mengirimkan dirinya sendiri ke Belphemon dan bergabung dengannya, hingga akhirnya muncullah Belphemon Rage Mode dan terjadilah pertarungan antara Toma DKK melawan Kurata hingga akhirnya Ikuto yang marah akan perbuatan Kurata berhasil membuat Digisoulnya berkembang dan membuat Falcomon berevolusi ke level Mega menjadi Revmon. Nah, selain itu juga, Digitama Agumon menetas dan akhirnya Masaru dan Saint Greymon ikut bergabung bersama Toma dan yang lainnya. Akhirnya, Belphemon yang sudah menyatu dengan Kurata berhasil dibuat kewalahan hingga akhirnya Kurata yang dalam kesadaran sebagai Belphemon memakan bom digital dan energi listrik di dunia manusia. Hal tersebut menyebabkan distorsi dimensi dan membuat dunia digital terlihat di dunia manusia. Dan akhirnya Masaru berhasil mengendalikan Digisoul sempurnanya dan membuat Saint Greymon berubah menjadi Saint Greymon Burst Mode. Dengan kekuatan barunya, Masaru dan Saint Greymon berhasil mengalahkan Kurata dan melenyapkan Belphemon. Akan tetapi, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena dunia digital dan dunia manusia hampir menyatu sehingga akan mengakibatkan kehancuran di antara kedua dunia tersebut. Dan ternyata, Bansoleomon membantu Masaru DKK dan menahan retakan distorsi dimensi dunia digital yang akan jatuh ke dunia manusia. Bansoleomon pun menyuruh agar Masaru DKK pergi ke dunia digital untuk bertemu dengan Yggdrasil untuk meminta bantuan menghentikan jatuhnya dunia digital ke dunia manusia. Dalam perjalanan tersebut, mereka dihadapkan dengan para Royal Neck yang diperintahkan oleh Yggdrasil untuk menghabisi Masaru DKK karena dianggap sama dengan Kurata yang telah membuat dunia digital mengalami krisis. Dan terjadilah pertarungan dengan para Royal Neck yang akhirnya Yggdrasil setuju agar Masaru DKK bertemu dengannya. Dan terjadilah pertemuan dengan Yggdrasil. Masaru kaget bahwa ayahnya, Daemon Suguru, adalah Yggdrasil. Akan tetapi, ayahnya tidak mengenal Masaru. Di saat Masaru DKK akan dihabisi oleh Royal Neck, untung saja mereka berhasil diselamatkan oleh Slavimon yang merupakan salah satu Royal Neck yang membela manusia, dan ia juga merupakan Kudamon, partner dari Kapten Satsuma. Nah, Masaru DKK pun berhasil kembali ke dunia manusia. Akan tetapi, para Royal Neck datang juga ke dunia manusia dan terjadilah kembali pertarungan melawan Royal Neck. Akhirnya, para Digimon dari Toma, Yoshino, dan Ikuto berhasil mencapai perubahan tertingginya menjadi Burst Mode. Dengan kekuatan tersebut, mereka bisa mengalahkan satu persatu dari Royal Neck. Ternyata, salah satu Royal Neck, Saronimon, yang bertarung dengan Masaru DKK akhirnya memutuskan untuk membantu Masaru DKK dan ia pergi ke dunia manusia untuk menggantikan Bansoleomon menahan distorsi jatuhnya dunia digital.
Masaru DKK yang sudah kembali ke dunia digital dan Masaru yang berniat ingin menghajar Yggdrasil yang merupakan ayahnya sendiri karena perbincangan sudah tidak berhasil, akhirnya Masaru pun berhasil memukul telak Yggdrasil dan disusul dengan pukulan telak dari Ban Soleomon yang membantu Masaru. Dan Ban Soleomon pun memberitahu Masaru bahwa ia adalah Daemon Suguru, ayah dari Masaru. Sontak saja hal tersebut membuat Masaru kaget dan tidak langsung percaya. Ban Soleomon pun menjelaskan bahwa ia memiliki dua nyawa, artinya di satu sisi ia sebagai Daemon Suguru, ayahnya Masaru, dan satu sisi lagi sebagai Ban Soleomon. Dan tubuh dari Daemon Suguru diambil alih oleh Yggdrasil, dan Suguru pun memberikan energi kehidupannya ke Ban Soleomon sehingga ia menjadi satu dengannya. Nah, berkat Ban Soleomon dan Suguru yang mengorbankan diri mereka, akhirnya Masaru dengan bantuan Saint Greymon berhasil menyerang telak Yggdrasil. Akan tetapi, Yggdrasil tidak semudah itu dikalahkan dan ia pun menunjukkan wujud yang sebenarnya dan ia menjadi musuh yang sesungguhnya yang harus dikalahkan oleh Masaru DKK. Saint Greymon DKK yang sudah berubah ke level Bass Mode masih dibuat kewalahan oleh Yggdrasil. Akan tetapi, semangat dari Masaru tidak pernah padam disusul oleh teman-temannya, membuat Digimon mereka meluap dan merespons seluruh Digimon yang ada untuk melindungi dua dunia dari Yggdrasil, dan begitu pun Royal Knight akhirnya membantu Masaru DKK. Dan dimulailah pertarungan akhir melawan Yggdrasil. Masaru DKK dengan bermodalkan semangat mereka dan tidak menyerah telah membuat Digimon mereka bersatu dengan partner Digimon mereka sehingga Yggdrasil tidak bisa memprediksi kekuatan Masaru DKK dan partner Digimonnya. Selain itu juga perasaan manusia yang lain yang melihat perjuangan dari para Digimon telah membangkitkan Digimon di setiap manusia, dan hal tersebut juga merespon Digimon Masaru dan Agumon yang akhirnya berubah menjadi Agumon Bass Mode. Dengan kekuatan tersebut, Masaru dan Agumon berhasil mengalahkan Yggdrasil dan Masaru pun berhasil memukul telak Yggdrasil. Nah, setelah pertarungan tersebut, akhirnya Yggdrasil memahami keinginan dan kehendak dari Masaru bahwa suatu hari nanti manusia dan Digimon bisa hidup bersama dan dapat membangun dunia yang damai. Yggdrasil pun mempercayakan hal tersebut kepada Masaru dan kerusakan distorsi ruang dimensi dunia digital yang akan bertabrakan dengan dunia manusia telah diperbaiki, dan para Royal Knight pun mengakui tekad dari Masaru DKK dan mereka pun kembali ke dunia digital. Masaru DKK pun kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Begitupun dengan ayah dari Masaru ternyata selamat dan semua orang yang telah berjuang dengan para Digimon merasa senang. Akan tetapi, tibalah saat perpisahan dengan para partner Digimon karena mereka harus kembali ke dunia digital dan portal dunia digital akan ditutup untuk waktu yang lama. Masaru DKK pun harus berpisah dengan partner Digimon mereka. Ternyata di saat Agumon DKK akan dikirim kembali ke dunia digital, Masaru pun memutuskan untuk ikut bersama Agumon ke dunia digital dan melanjutkan petualangan mereka di dunia digital. Series ini ditutup dengan cerita Masaru dan Agumon yang terus berpetualang di dunia digital. Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.